Oke, assalamualaikum dan sana orang awak dimanapun anda berada. Kembali lagi bersama saya dan masih dalam program yang sama, Otaki, Otak Terkini Podcast and Review. Kali ini kita sudah kedatangan seorang tamu. Beliau mantan ketua dan anggota DPRD Kota Payakumbuh. Langsung saja. Pimpinan. Waduh, pimpinan mak ya. Seorang politisi Ulu. Kita perkenalkan beliau. Bapak Asmadi Taher, benar Pak ya? Ini saya panggilnya apa ini Pak? Mama, Datuk? Gimana nyamannya? Gimana nyaman ya, Mama ya. Dan Mama ini dengan teman-teman sebayanya biasa juga dipanggil Bujang Harimau. Ya. Benar sekali Mak ya, tapi saya nggak bakalan berani Mak. Ya. Saya panggil Mama sajalah. Oke. Mak, ini benar ya, sejak tahun berapa dulu Mama menjadi anggota DPRD, Mak, dan menjadi pimpinan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama sekali, saya mengucapkan terima kasih. Sama-sama, Mak. Dan apresiasi yang tinggi kepada Denai TV. Siap. Yang telah mengundang saya ke Denai TV dalam rangka bincang-bincang tentang kekinian. Ya. Untuk itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Denai TV yang update di dalam menyikapi perkembangan boleh dikatakan kehidupan dunia pada saat ini dan politik Mak ya. Ya. Dan pada saat ini saya coba akan memperkenalkan diri saya. Oke Mak, itu yang kita tunggu Mak. Nama saya Asmadi Taher. Lahir di Payakumbuh pada tanggal 21 Desember 1957. 57. Nah, jadi boleh dikatakan usia saya sekarang udah mendekati 64 tahun. 64 tahun Mak ya. 64 tahun. Oke. Dan aktivitas sehari-hari sebelum atau dari masa mudanya jelas selaku wira swasta. Wira swasta. Ya. Dan aktif di berbagai organisasi pemuda, organisasi masyarakat, dan organisasi politik. Nah, mulai dari tahun 80. Pertama eksis di Angkatan Muda Pembaruan Indonesia. Kalau ditanya periode tahunnya, saya juga udah lupa. Oke. Karena mungkin juga faktor usia. Ya. Habis itu di organisasi FKPPI. FKPPI. Ya, disebabkan karena saya dilahirkan dari keluarga besar TNI. Waduh. Nah, dan seterusnya di organisasi Pemuda Pancamarga. Pemuda Pancamarga. Ya, dan Pemuda Pancasila. Dan terakhir di induk organisasi pemuda dan yaitu KNPI. Oh, KNPI. Nah, KNPI dan seterusnya juga dalam rangka aktif di berbagai macam organisasi kepemudaan dan ormas, organisasi masyarakat lainnya juga sudah eksis di sebuah partai politik pada saat itu, yaitu belum menjadi partai tetapi namanya mulai dari tahun 80 sampai berakhirnya 2009 setelah mengakhiri masa jabatan di DPRD periode pertama 1999 sampai 2004, periode kedua sebagai pimpinan DPRD Kota Payakumbuh 2004 sampai 2009. Nah, barangkali perjalanan panjang yang saya lalui di organisasi politik
berakhirnya hanya sampai di wakil ketua DPRD Kota Payakumbuh, dan sesudah itu eksis kembali di dalam dunia usaha. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Biodata saya secara singkat. Panjang sekali karirnya ini, Mak, ya. Dari tahun 80-an sampai tahun 2009, Mak, ya. Kemudian setelah tidak aktif lagi di politik praktis ini, Mak, ya, yang tidak aktifnya ya, 2009 sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Tapi yang menjadi ini saya, Mama ini sering tetap mengikuti perkembangan politik khususnya di Kota Payakumbuh dan Kabupaten. Nah, ini apa? Berarti Mama belum sepenuhnya pensiun dari dunia politik, Mak. Bisa saya minta Mama menjelaskan lah. Barangkali kenapa berhenti atau pensiun katanya. Itu, Mak, yang pertanyaannya terlebih dahulu. Kalau bisa saya ceritakan, yang pertama, di dalam sekarang ini saya tidak eksis di dalam politik praktis. Oke. Yang kedua, kalau kata pensiun bagi seorang politisi itu tidak ada kata pensiun. Oh, tidak ada kata pensiun, Mak. Nah, jiwa politik itu mati apabila seorang politisi itu sudah diwafatkan dan atau dikebumikan. Oke. Nah, jadi perkembangan politik barangkali ini boleh dikatakan saya mulai aktif di dunia politik itu sudah menjadi hobi untuk berdiskusi dan berdebat tentang politik pada saat itu. Nah, ini juga berpengaruh kepada kejiwaan. Barangkali bisa diambil kesimpulan, pernah saya alami, pada saat itu saya mengalami demam berat. Pada saat mengalami demam berat, saya dikunjungi oleh seorang teman yang juga teman itu teman saya di dalam berpolitik dulunya. Setelah panjang lebar berdiskusi tentang politik, pada saat dia melihat saya sakit, alhamdulillah besok paginya bangun pagi subuh saya sudah bisa mandi dan melakukan aktivitas seperti biasa. Jadi kesimpulannya, jiwa politik itu tidak pernah mati dan bisa jadi sebagai obat bagi seorang politisi yang betul-betul menjiwai secara utuh terhadap politik yang dianutnya. Berarti ini mendarah daging begitu, Mak, ya? Ya, kira-kira begitu. Oke, Mak, kalau boleh tahu usia sekarang kan sudah tua. Maaf, Mak, ya, sudah lanjut ya. Ya. Nah, ini nggak ada rencana lagi, Mak, untuk berpolitik praktis setelah ini. Kan yang saya dengar ini banyak permintaan dari masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat lain untuk Mak terjun lagi lah dalam berpolitik praktis. Ada rencana nggak, Mak? Barangkali karena satu kata sudah prinsip sudah dikatakan dan sudah dilaksanakan. Kalau kita orang Minang, kata pertama adalah kata kebenaran. Kata kedua adalah kata yang lah bacari-cari. Artinya kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, kata pertama itu adalah sebuah kebenaran. Kata kedua itulah kata yang dicari-cari. Nah, kalau ditanya tentang untuk eksis kembali ke dalam dunia politik praktis, barangkali sudah harga mati dengan usia yang udah melebihi usia Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita harus berkaca. Barangkali ini bisa ditularkan kepada siapa saja. Kalau kita sudah menginjak usia lanjut dan kita lihat ke bawah bahwa generasi-generasi kita sudah banyak yang pintar-pintar dan sudah mendapatkan pendidikan secara akademis, itu tuh tidak ada salahnya estafet itu kita serahkan kembali kita serahkan lagi kepada yang untuk melanjutkan apakah itu di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum dan sebagainya. Nah, dan jangan kita memaksakan diri dan jangan juga kita bercita-cita wafat dalam memangku jabatan. Memang
di dalam berbuat tidak hanya kita harus eksis di dunia politik, kita masih bisa banyak berbuat di luar dalam rangka bersosialisasi dengan masyarakat. Oke, menarik sekali Mak ya. Berarti perlu regenerasi Mak ya, Regenerasi, kepada yang muda-muda. Nah ini Mak kan sudah lama di dunia politik. Sejak tahun 80-an sampai 2013 ya. 2009. 2009 sudah berhenti dari politik praktis. Menurut Mama ini perbedaan atau gimana sih Mak politik zaman dulu dengan perkembangan politik zaman sekarang? Nah ini Mak, kami dari yang muda-muda perlu tahu kan, yang mengalami waktu zaman nggak ada media sosial itu kan Mama dan teman-teman. Sementara yang di zaman sekarang kami melihat politik itu kan sudah identik dengan media sosial, apa-apa di-posting, di-upload di sana. Nah bagaimana menurut pandangan Mama? Ini memang betul pertanyaan yang berat. Berat karena saya disuruh memperbandingkan dunia politik di saat saya eksis dulu dengan dunia politik di saat era modern sekarang ini. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai mensos. Wah. Nah, jadi ini memang pertanyaan yang berat. Tetapi saya akan coba memberikan ilustrasi. Saya juga kurang Analogi lah ya. Analogi tentang perbandingan. Saya hanya bisa bercerita tidak memperbandingkan. Tidak memperbandingkan. Oke. Kenapa saya katakan tidak memperbandingkan? Yang pertama sekali adalah setiap rezim itu bisa dipastikan dia berbuat bagaimana negara ini lebih baik dari masa ke masa. Oke. Nah, yang kedua, kalau kita rujuk kembali pada saat merebut kemerdekaan dalam masa Belanda, itu di salah satu stasiun kereta api di Jakarta itu, gerbong-gerbong kereta api itu bertulisan merdeka atau mati. Iya, betul sekali. Artinya apa? Buzzer kita berjuang untuk merebut kemerdekaan dulu tidak berpikir yang lain-lain, tetapi dia berpikir hanya merdeka. Apakah itu akan dibayar dengan kematian? Oke. Nah, sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan zaman. Nah, ini juga menjadi fenomena. Nah, perkembangan politik pun kita sudah melihat. Kalau dulu kita berada di dalam rezim, pada salah satu rezim pada saat itu, bahwa kita dulunya begini, begana, begitu. Oke. Nah, pada saat itu, itulah yang terbaik. Oke. Pada saat itu itulah yang terbaik. Tetapi kalau kita bandingkan politik zaman sekarang dengan yang lama, itu seperti saya katakan tadi, kita tidak memperbandingkan, tetapi dengan perkembangan zaman dan tuntutan zaman, seperti inilah adanya sekarang ini. Berarti ada perubahan nih, Mak. Nah, yang paling penting perubahan. Setiap rezim tetap melakukan perubahan. Bagaimana Republik ini bisa jauh lebih baik dari masa-masa yang akan lalu. Kalau masa lalu sudah baik, bagaimana menjadi lebih baik? Barangkali itu yang menurut pemahaman saya gitu. Oke, Mak. Di zaman Mama dulu, media sosial belum ada. Tentu susah untuk mengkampanyekan diri kepada masyarakat agar dipilih atau segala macam lah untuk menjadi ini itu. Nah, apa sih Mak yang terberat waktu itu, Mak? Kalau sekarang Mak, kalau menurut saya nih Mak pribadi gampang. Kita tinggal posting di Facebook, saya ini. Kita tinggal posting di Instagram, saya begini, ini yang saya lakukan. Kalau dulu kan berat Mak. Bagaimana waktu itu Mama melakukannya, Mak? Kalau berpolitik di era saya dulu, kalau sekarang sudah ada mensos, dan kalau berbicara tentang mensos, juga masyarakat juga harus cerdas melihat berita-berita yang disajikan di dalam mensos itu. Apakah itu dengan istilah hoax sekarang, kebohongan, ataukah itu ada benarnya? Itu kita harus pintar-pintar menseleksi daripada informasi yang kita dapatkan melalui mensos. Dan mengenai bagaimana beratnya bersosialisasi, sosialisasi Mak, pada masa saya dulu itu ya bisa dikatakan berat. Tetapi walaupun berat, dan itu kalau kita dalam rangka mensosialisasikan diri, itu harus ditempuh. Itu harus face to face.
Oke. Tidak bisa kita hanya melakukan selayang pandang. Atau nitip lah gitu ya. Nah, ya. Dan kita harus bertatap muka. Nah, misalnya kalau di kota Payakumbuh barangkali wilayahnya bisa dijangkau dalam 1 hari. Iya. Tetapi kalau kita sudah berada di 50 kota, bagaimana kita menjangkaunya dalam 1 hari? Misalnya di Muaromae, di Kapur 9 dan bermacam daerah lainnya Kecamatan Luang, yang jauh dari jangkauan daripada si pensosialisasikan diri tadi, individu tadi. Jadi memang kalau kita bicara tentang sosialisasi jauh lebih berat daripada zaman sekarang. Oke, Mak, menarik sekali. Tapi mohon maaf, Mak, kita break dulu sejenak, istirahat dulu, Mak ya. Kita lanjutkan nanti di segmen 2. Ya. Oke, pemirsa, kita break sejenak. Oke, dan sana pemirsa Otaki kembali lagi bersama saya dan masih dalam program yang sama, Otaki, Otak Terkini Podcast and Review, dan masih dengan bintang tamu yang sama. Alhamdulillah, beliau bapak atau mama kita ini masih bersedia duduk di samping saya untuk kita ajak bincang dan diskusi. Makasih, Mak. Ya. Sudah masih bersedia duduk untuk kita ajak ngobrol. Oke, Mak. Kita lanjut lagi pembahasan yang tadi yang begitu berat kalau menurut saya, Mak. Tapi kalau Mama yang sudah lama berkecimpung di dunia itu sangat gampang sekali ya, mengalir sekali. Oke, Mak. Ini, Mak, ada satu pertanyaan. Menurut Mama ini, baik secara pribadi ataupun apalah, bagaimana Payakumbuh ini sekarang, Mak? Baik di politik, di sosial, atau di ekonomi, Mak? Payakumbuh yang sekarang, Mak kan update sekarang ini. Walaupun usia tidak muda lagi, tapi Mak masih update ya. Terus mengikuti perkembangan di media sosial dan media lain. Barangkali kalau kita bicara tentang kota Payakumbuh pada saat ini, memang kalau kita rujuk dari wali kota pertama sampai ke wali kota yang sekarang, sama dengan jawaban saya tadi bahwa setiap kepala daerah itu berbuat terhadap daerahnya sendiri demi kemajuan kota yang dipimpinnya. Nah, tentu dengan segala plus minusnya dan fenomena dan dinamika pada saat pejabat-pejabat itu berjabat, ya, berjabatan. Nah, untuk itu kalau kita lihat sekarang, ini tentu secara fakta bisa kita lihat, dan itu tidak hanya meraba dan bisa dirasakan. Kalau kota Payakumbuh boleh dikatakan bukan disebabkan karena saya adalah warga kota Payakumbuh, tetapi ini melihat fenomena dan dinamika yang ada pada saat ini, kemajuan yang diperoleh oleh kota Payakumbuh jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Bahkan sekarang kan hanya terhalang oleh masalah si COVID-19 ini. Si COVID ya. Nah, kapankah si COVID-19 ini berakhir? Allahu alam bisawab, kita tidak bisa menjawabnya. Kalaulah tidak ada COVID-19 ini, barangkali dulunya Batang Agam itu para takut masyarakat bermain di pinggir Batang Agam tersebut, sekarang sudah ada ikon Payakumbuh, tempat pariwisata, dan sekaligus bisa dijadikan tempat berolahraga dan membuat masyarakat kota Payakumbuh sehat. Nah, ini adalah suatu prestasi yang kita acungan jempol kepada wali kota yang sekarang. Yang kedua, sama kita tahu sejak ini, mohon maaf, kita menyebut daerahnya, semenjak kepala daerah atau wali kota Payakumbuh periode pertama sampai kepada
Saudara Riza Palepi, Insinyur Riza Palepi MT, STMT, menjabat sebagai wali kota, baru berhasil memperlebar jalan Koto Nanggadang. Apa nama jalannya saya lupa. Menjadi 2 jalur. Sudirman ya yang di depan. Jalan Sudirman yang di depan. Di jalan Koto Nanggadang itu menjadi 2 jalur. Kalaulah dulu belum. Kita berada di kota, sementara jalan di kota Payakumbuh, Koto Nanggadang berada di dalam wilayah kota Payakumbuh, sementara jalannya sempit dan dibagi 2 pula, pakai 2 jalur. Nah, ini sangat merepotkan para pengendara. Semenjak Riza Palepi menjadi wali kota, itu alhamdulillah barangkali juga faktor pendukungnya, indikator pendukungnya didukung oleh seluruh nenek mama, dan juga beliau seorang nenek mama, Datu Ampe Suku. Nah, berhasil memperlebar jalan Sudirman tadi. Ya, yang di depan ya. Ya, yang di depan, jalan Koto Nanggadang tadi menjadi 2 jalur dan lebarnya sudah diperlebar. Ini juga prestasi yang diraih oleh pemerintahan Kota Payakumbuh dengan semua jajaran nenek ulama, alim ulama cerdik pandai di bawah kepemimpinan Riza Palepi selaku wali kota. Alhamdulillah membuahkan hasil yang maksimal. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kalau kita bicara tentang prawisata, kita harus mempunyai ikon atau boleh dikatakan maskotnya apa gitu kan. Maskot. Nah, sekarang Batang Agam itu udah bisa dijadikan ikon atau maskotnya Kota Payakumbuh. Apalagi kalau pembangunannya itu tidak terhenti di masa-masa yang akan datang. Tapi sayang, kepala daerah akan berakhir. Apakah kepala daerah berikutnya akan mampu melanjutkan program-program ini untuk mencapai kemajuan 100% di dalam meletakkan maskot prawisata di Kota Payakumbuh ini? Barangkali itu jawaban. Mak, ini menarik sekali ya. Tutur kata Mak, literasi Mak ini sangat keren ya, masih terjaga dari muda dulu sampai sekarang ya. Mak, ini pertanyaan saya agak sedikit mendalam menurut saya pribadi nih Mak ya, tentang dunia politik ini. Banyak yang mengatakan berstatement kalau politik itu kejam dalam tanda kutip. Nah, ini menurut pandangan Mak gimana? Apakah politik itu betul-betul kejam atau memang politik itu kata orang kejam karena kita nggak di dalamnya? Mak. Terima kasih dalam pertanyaan yang mendasar. Kejam, sadis, dan atau ada sebutan lainnya yang mengarah kepada negatif terhadap politik. Nah, ini politik secara umum itu adalah bisa diartikan tata cara mencapai tujuan. Tata cara mencapai tujuan, Mak ya. Nah, berpolitik. Nah, berpolitik itu adalah bagaimana kita berpolitik untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, kalau kita bicara yang kita inginkan, bisa saja secara individu, dan bisa saja secara berkelompok, dan bisa saja kepentingan secara bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara. Oh gitu, Mak. Nah, jadi politik itu kalau dikatakan kejam, kalau saya mengibaratkan simpel aja. Simpel. Tergantung kepada politisi itu sendiri. Individu berarti, Mak ya? Ya, individu. Diibaratkan seperti orang main bola. Klub A rating jauh lebih bagus daripada klub B. Nah, di dalam sekelompok tim itu bermain, yang tim A yang bagus tadi bermain dengan baik, dan tim yang tidak diunggulkan ini bermain dengan kasarnya. Barangkali seperti yang dikenal dalam bermain bola, ada sliding tackle dan segala macamnya. Bermain kasar, cara orang awaknya. Main sore ya. Nah, main sore. Dah pada akhirnya
karena si klub A yang ratingnya jauh lebih besar, jauh lebih tinggi daripada klub B, dia menjaga ratingnya tadi, tidak melayani kekasaran yang dilakukan oleh klub B tadi. Akhir pertandingan, klub A yang diunggulkan tadi kalah, tetapi penonton tetap memberikan aplaus kepada klub A tadi, respect, karena bisa bermain menghibur masyarakat dan bisa bermain cantik dan bermain baik, tidak sama dengan klub B yang bermain kasar dan tidak memuaskan pada penonton. Nah, berpolitik pun kalau saya mengibaratkan secara pribadi seperti itu. Kalau kita bisa memainkan politik itu dengan baik, tidak ada istilah yang namanya politik itu kejam, sadis, dan dengan sebutan lain-lain sebagainya. Politik itu adalah bagaimana cara kita mencapai tujuan dengan baik. Kalau kita berakidah, tentu kita menjalankan politik kita itu sesuai dengan akidah yang kita anut. Oke, ini menarik sekali, Mak ya. Berarti memang ada ya, Mak, oknum-oknum politikus ini yang memang suka mengganggu. Ada kayaknya, Mak. Jadi tergantung daripada bagaimana si partai politik mengkaderkan kadernya tadi. Kaderisasi ya. Kaderisasi tadi harus betul-betul mantap dan bisa memberikan, menambah wawasan pemikiran yang ada di kadernya itu sendiri. Bagaimana berpolitik dengan baik agar berpolitik itu berguna untuk bangsa dan negara. Oke, menarik sekali, Mak. Nah, ini menurut Mama ini yang sudah lama di dunia politik, zaman dulu dan zaman sekarang, ini karakter manusia-manusia yang berpolitik di Payakumbuh ini gimana nih, Mak? Jadi kalau bisa kita simpulkan dari pertanyaan itu karakter. Ya. Ini berarti individu kan orangnya. Boleh dikatakan karakter individu pelaku-pelaku politik di kota Payakumbuh. Ini kalau saya jawab vulgar ini juga luar biasa ini. Ya, jangan dijawab vulgar. Ini menurut rata-rata lah, Mama, di zaman yang canggih ini. Secara umum, seharusnya politisi itu dalam rangka berpolitik itu juga sudah mempunyai atau sudah melakukan dan boleh dikatakan sertifikat dalam pelatihan-pelatihan berpolitik. Pemahaman berpolitik itu harus ditularkan oleh partai kepada kader-kadernya, terutama kader-kadernya yang udah diset dan udah diprogram untuk menjadi seorang wakil rakyat. Jadi hal-hal seperti itu tentu berpulang kepada partai politik itu sendiri. Tapi kalau karakter secara utuh yang akan dikatakan tentu adalah ada karakter yang bisa diperbaiki, tapi ada juga yang tidak. Apakah itu yang dikatakan karakter, pakaian dari seseorang dalam rangka menjalani kehidupannya di dunia apapun, barangkali itu menjadi privat, milik pribadi daripada individu-individu itu sendiri. Oke, menarik sekali. Setelah ini kita bincang-bincang lagi, Mak ya, di segmen 3. Karena durasi kita break sejenak. Oke, pemirsa Otaki, kembali lagi bersama saya dan masih dengan bintang tamu yang sama. Alhamdulillah beliau masih bersedia duduk di samping saya untuk kita ajak diskusi, ngobrol atau bincang-bincang. Kita lanjutkan lagi, Mak ya. Nih, Mak, 2024 sudah dekat ini. Berarti konon katanya akhir dari 2021 ini akan dimulai lagi tahapan. Nah, Mama sebagai politisi ulung senior yang sudah lama berkecimpung di dunia politik, ada nggak, Mak, trik atau tips khusus kepada baik dari partai politik ataupun dari individu-individu tertentu untuk maju agar nanti tidak menimbulkan gejolak atau perpecahan di masyarakat, Mak? Apa sebenarnya yang harus mereka lakukan, Mak, dari sekarang-sekarang ini?
Barangkali pertanyaan-pertanyaan dari Denai TV ini memang sudah pakar semua di dalam bertanya gitu kan. Bukan pakar mak, tapi Ya, ini menyangkut ini, kita bedeng sana. tetapi itu memang harus tuntutlah ilmu sampai ke liang kubur gitu Iya. kan. Jadi itu tidak menafikan bahwa memang yang muda yang harus berkarya. Iya. Dalam rangka apa itu kebaikannya itu untuk daerah, provinsi, pusat, dalam kesimpulan yang lebih besar berbangsa dan bernegara. Jadi terhadap suksesi ke pemilihan kepala daerah 2024 ini memang dilema. Dilemanya kita akan melaksanakan pemilu serentak. Iya. Dalam rangka pemilu serentak ini ada beberapa daerah yang bisa dikatakan 2 tahun lagi jabatannya tinggal, tetapi mereka harus melepas untuk menyambut datangnya pesta demokrasi yang rencana pemerintah pusat yang harus kita sambut baik untuk mengurangi biaya daripada politik yang ada di Republik kita. Bahkan masa-masa lalu itu bisa dikatakan bahwa di dunia pemilu terpanjang itu ada di Indonesia. Kenapa demikian? Karena pemilu itu dilaksanakan hampir setiap hari, hampir setiap hari di Indonesia terjadi pemilihan kepala daerah, pilkada namanya atau pilgub. Nah, sekarang pemerintah mengambil kebijakan atau sudah diatur di dalam undang-undang dan sudah disahkan oleh DPR RI, itu dilaksanakan 2 kali satu periode, pemilu legislatif dan pemilu eksekutif. Nah, ini kan juga mengurangi biaya pemerintah dalam rangka menyikapi ekonomi kita pada saat sekarang ini, dan ini tentu perlu kita sukseskan. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini, gejolak nanti apa sih yang harus mereka lakukan baik dari partai politik ataupun caleg-caleg yang akan maju nanti agar nggak timbul gejolak, mak? Ini pengalaman 2014-2019 kita terbagi menjadi 2 kubu. ya, Betul, mak ya? ya, Ini apakah kita kurang edukasi atau kurang pemahaman atau gimana ini ceritanya, mak? ya. Jadi kalau gejolak, kalau kita berpengalaman di pemilu yang lalu, yaitu boleh dikatakan pemilu presiden. Ya. Kita Indonesia terbelah menjadi 2. Boleh dikatakan ini orang Jokowi dan ini orang Prabowo. Iya. Kan begitu. Nah, bagaimana menyikapinya? Menyikapinya tidak lain tidak bukan adalah si partai politik itu sendiri yang harus melakukan edukasi ke setiap provinsi, kabupaten, kota sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Nah, kalau itu dilakukan, pemilu adalah hal yang wajar di setiap negara, dan tidak perlu pemilu itu kita jadikan sebagai alat, sebagai permusuhan. Kalau itu kita jadikan sebagai alat permusuhan, itu akan membuat kita sengsara nantinya. Dan apabila ini sudah terbagi 2, mudah-mudahan tidak piring pecah, tetapi bisa kita anggap perbedaan itu seperti dalam agama juga perbedaan pendapat itu adalah rahmat. Rahmat ya. Nah, inilah yang harus disosialisasikan ke setiap daerah. Perbedaan pendapat, berbeda pilihan bisa kita lakukan, misalnya kalau kita lihat seperti misalnya seorang perokok. Nah, si agen tidak bisa memaksakan bahwa si A harus merokok. Nah, karena di sana ada pilihan. Ada yang merokok dan ada yang lain-lain. Jadi ini juga bisa kita ibaratkan seperti pemilu. Misalnya ada 2 calon, 3 calon, 4 calon, kita kan dihadapkan kepada pemilihan. Nah, kalau kita beda pilihan, itu berbeda pendapat, itu hal yang wajar, apalagi kalau kita bicara di dalam konteks demokrasi. Nah, ini jangan dijadikan semacam sebuah indikator untuk memecah belah. Kalau memecah belah itu sepecah piring, ini juga jawabannya tentu revolusi.
Nah, ini yang harus diwaspadai. Ini adalah tanggung jawab partai politik secara utuh dalam rangka mensosialisasikan calon yang mereka bawa. Oke. Waduh, jawaban Mak sangat cerdas sekali. Ingin rasanya saya nanti berbagi meminta pengalaman dari Mak ini untuk kedepannya, boleh nggak Mak ya? Bisa nanti ya kita diskusi ya di luar ini ya. Sebab bagi saya pengalaman saya yang lalu, apakah itu masih cocok dengan kekinian dan apakah aturan dan peraturan sudah berubah. Tetapi kalau itu bermanfaat untuk orang banyak, apalagi untuk generasi penerus, ya kenapa tidak? Kenapa demikian? Bagi saya, adapun pengalaman saya dan ilmu saya yang sedikit terhadap politik dan demokrasi ini, itu pun tidak ada gunanya bagi saya lagi, karena sudah mengambil keputusan bahwa tidak akan lagi eksis di dunia politik praktis. Itu disebabkan karena umur sudah lanjut. Generasi penerus sudah semakin cerdas dan sudah mendapatkan pendidikan akademis yang sangat tinggi. Oke, Mak, ini terakhir Mak, ini karena durasi juga, sebenarnya saya masih ingin ngobrol-ngobrol dengan Mak, ya tapi karena waktu, ini terakhir Mak, saya minta dari saya pribadi ini Mama memberikan himbauan kepada masyarakat secara umum, baik itu kepada mereka yang nantinya ikut terjun ke dunia politik praktis untuk mencalekkan diri, maju menjadi wali kota, gubernur segala macam, dan kepada masyarakat yang menikmati atau yang terlibat secara langsung dalam pemilu nanti. Juga terakhir kepada milenial, Mak. Mereka yang banyak yang menghilang atau mundur dari dunia politik, yang apatis. Silahkan Mak. Ini juga barangkali jawabannya karena belum terjadi, tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi indikator atau untuk mengevaluasi diri dan mengintrospeksi diri bagi siapapun. Yang pertama sekali saya coba menjawabnya, bagi yang ikut berkompetisi nantinya, yaitu ukurlah kemampuan. Ukur kemampuan. Nah, artinya kita harus mengintrospeksi diri kita sendiri. Apakah kita mampu tidak menjabat yang sedang pesta demokrasi laksanakan ini, apakah itu kepala daerah dan ataupun legislatif. Oke. Dan yang kedua, kita lihat di tengah-tengah masyarakat yang hanya banyak berpikir secara emosi. Emosi dalam rangka pencapai tujuan tadi. Nah, itu juga saya mengimbau kepada masyarakat, apakah kita mampu nanti menjadi seorang kepala daerah, atau apakah kita mampu nanti menjadi seorang legislator. Nah, itu harus kita tanyai diri kita. Kenapa? Karena jabatan yang kita pikul tersebut, apabila kita tidak bisa menjaganya, itu akan kita pertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Ada pertanyaan guraunya seperti ini, kelakarnya gitu kan, seperti ini. Apabila kita sudah mati nanti, datang malaikat bertanya, 7 langkah yang sepengantar mayat sudah terkuburkan pergi dari pandang pekuburan. Itu malaikat datang menanyai, itu sesuai dengan akidah kita. Mara buka. Nah, siapa Tuhan engkau? Itu pertanyaan yang pertama. Dan pertanyaan selanjutnya, saudara itu wakil rakyat. Pertanyaannya adalah, sejauh mana saudara menyikapi, melaksanakan atau memperjuangkan hak-hak rakyat yang saudara wakili. Nah, jawaban kita apa? Seandainya dan apabila pada kita berada pada saat posisi itu, kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Ini persoalan besar dalam kehidupan ukurawi nantinya. Nah, itu bagi masyarakat. Nah, dalam pemilu itu kita berharap masyarakat jadilah pemilih cerdas, agar kita jangan salah pilih. Kalau kita salah pilih, misalnya kita memilih anggota legislator,
atau memilih kepala daerah. Kalau kita memilih kepala daerah, kalau di kota yang namanya wali kota, kalau kita sembarangan memilih tanpa melakukan pemilihan cerdas, tanpa seleksi juga, nah daerah kita 5 tahun daerah kita tidak akan mempunyai kemajuan apa-apa. Dan yang kedua, kalau kita tanpa seleksi juga memilih anggota legislator yang mewakili kita di lembaga tersebut, nah selama 5 tahun pula aspirasi dan keinginan masyarakat tidak terpenuhi dan tidak tersalurkan. Nah ini yang rugi juga kita masyarakat. Jadi di sini masyarakat memang betul-betul dituntut menjadi pemilih cerdas. Oke. Nah yang terakhir tadi Mak, untuk milenial nih, untuk anak-anak muda nih. Jadi kalau untuk anak-anak milenial, kalau kita melihat di era sekarang, di rezim sekarang, anak-anak milenial hanya yang paling banyak melakukan kritikan. Nah, tetapi tidak solusi. Nah, kalau anak-anak milenial, tapi itu juga bisa berguna untuk semua, mindset atau pemikiran bagi anak-anak milenial itu haruslah berpikiran positif. Jangan sekali-sekali berpikiran negatif. Kalau berpikiran negatif, juga kita tidak mendapat apa-apa, dan itu juga akan menjadi sebuah penyakit bagi diri kita secara pribadi. Jadi hal-hal demikian, harapan saya kepada milenial, titilah karir sesuai dengan profesinya masing-masing, kemampuan dan latar belakangnya, dan mari berpikir positif dan jangan berpikir negatif. Kalau orang awak mengecean, namanya itu orang kita berbicara positive thinking. Mari kita berpositif thinking dan tidak bernegatif thinking kepada siapapun. Kapan perlu kepada lawan sendiri kita berpikiran positif. Dan dalam berpolitik tidak ada teman yang abadi dan tidak ada lawan yang abadi. Bisa jadi kesuksesan bisa kita raih dari lawan itu sendiri. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan dalam temu kita pada siang hari ini. Oke. Terima kasih sekali Mak, banyak sekali ilmu yang kami dapatkan dari bincang-bincang ini. Mohon maaf Mak kalau ada salah-salah kata dari saya sebagai host. Mudah-mudahan lain waktu dan kesempatan kalau Mak berkenan dan masih bersedia, bolehlah Mak ya kita undang lagi ke sini untuk berbicara tentang banyak hal tentang Payakumbuh dan politik-politiknya. Oke Mak, terima kasih. Oke pemirsa, cukup sekian Otaki kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Dari obrolan kita tadi ada beberapa kesimpulan yang dapat saya petik, yang tentunya saya ambil dari bincang-bincang dengan narasumber. Yang teristimewa itu, yang saya ingat sampai sekarang itu adalah ketika kita masuk ke sesuatu hal, ke dunia politik ataupun ukur dulu bayang-bayang, mampu atau tidaknya kita. Betul sekali Mak ya. Nah cukup sekian karena kita masih dalam suasana pandemi. Tetap pakai masker, jaga jarak, jaga hati, jaga perasaan, dan jaga hubungan baik dengan politisi senior yang ulung-ulung, agar kita semua tahu, agar kita semua mengerti bahwa politik itu sebenarnya apa. Jadilah pemilih yang cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.